Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Lugi dan Ibu Eni. Ini kan tentu perlu adanya biaya akomodasi, dan untuk membeli semua peralatan ini, kemudian bantuan sosial, sembako, susu buat adik-adik bayi itu juga kan tidak murah. Banyak sekali. Itu dari mana Pak Lugi? Ya, jadi kalau sekarang kami itu banyak dibantu oleh teman-teman yang punya ini ya, tergerak hatinya, begitu. Tapi namun demikian, awalnya waktu awal membangun pelayanan ini, itulah yang tidak mudah bagi kami sebetulnya. Jadi harus ini kami harus mulai istilah usaha jual beli, jual yang ada di rumah untuk membeli sembako gitu istilahnya. Contohnya apa tuh Pak? Kayak tadi jual cincin pernikahan. Terus kemudian kami pernah juga jual motor. Kami pernah jual genset. Kami dulu punya genset. Vacuum cleaner. Jual vacuum cleaner. Kemudian blender, juicer. Emas warisan mama. Terus emas warisan dari orang tua istri saya. Nah, jadi kami melakukannya begitu di awal-awal itu. Tapi setelah dalam kurun waktu tertentu sampai sudah betul-betul titik habis, kami sudah cuma lihat-lihatan aja. Tinggal lihat-lihatan, lalu kita bilang sama Tuhan, Tuhan sudah habis. Sudah habis. Gimana Tuhan? Jadi terserah sama Tuhan. Iya. Tuhan yang menugaskan, Tuhan yang memperlengkapi. Gitu. Jadi puji Tuhan. Setelah itu baru rupanya Tuhan menguji hati kami berdua nih. Sampai seberapa kita mau melakukan panggilan hati itu. Dan ternyata setelah mungkin menurut Tuhan sudah cukup teruji, Tuhan datangkan donatur-donatur. Gitu. Teman-teman baik gitu. Donatur yang baik hati yang membantu pelayanan ini. Wah, luar biasa sekali. Kalau begitu saya ke Bu Eni juga. Biasanya soalnya perempuan ini lebih tinggi sekali frekuensinya kalau terkait dengan uang ataupun harta ya. Nah, saya dengar Bapak Lugi sudah menjual cincin pernikahan, harta di rumah, motor. Bahkan Bu Eni juga meninggalkan pekerjaan, resign, untuk fokus dalam pelayanan ini membantu sesama yang membutuhkan. Kok mau Bu? Dalam arti kan ini mungkin bagi masyarakat umum nekat gitu, ekstrim. Betul. Tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal. Gak mungkin, bohong kali. Ya, jadi sejarahnya kami berdua ini waktu kami menikah juga Tuhan yang pertemukan, Tuhan yang menjodohkan. Jadi kami berdua sejalan di dalam Tuhan, seperti itu. Dan konsep dari hidup kami adalah hidup kami ini milik Tuhan. Jadi kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kami lakukan untuk sesama, berbagi kasih untuk sesama, supaya sesama itu merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Seperti itu. Nah, karena konsep hidup kami seperti itu, maka semua yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Kami benar-benar merasakan hati Tuhan untuk sesama, seperti itu. Jadi apapun yang kami punya, apapun yang ada pada kami itu adalah milik Tuhan. Kami prioritaskan untuk sesama. Sedangkan sebagai wanita yang pada umumnya wanita itu kan gimana dong rumah tangga kita kan? Betul. Gimana pengeluaran sehari-hari, operasional gimana gitu kan? Rekening-rekening gimana? Nah, itu saya 100% bergantung kepada Tuhan. Tentunya dengan usaha untuk hidup sederhana, seperti itu. Jadi misalnya kami mendapatkan, mendapatkan 10 juta misalnya ya, itu kami paling hanya masih menyisihkan untuk sekedar keperluan makan sehari-hari dan bayar-bayar rekening. Selanjutnya kalau budget untuk jalan-jalan, makan-makan, healing-healing, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Karena bagi kami, bagi saya terutama, saya yang belanja itu ya, donasi-donasi, bagi saya misalnya 100 ribu. 100 ribu ini bisa untuk 1 dus susu, itu bisa untuk 1 minggu keperluan adik bayi. Terutama yang masih 0 sampai 12 bulan. Seperti itu. Jadi setiap kali saya melihat nominal, saya melihat barang-barang donasi. Bukan
keperluan-keperluan, misalnya kalau wanita biasanya kan, oh mau baju bagus, mau sepatu bagus. Saya tidak. Saya yang penting kami hidup, kami baju ada makan minum pakai sudah cukup. Tidak perlu bermewah-mewah, tidak ada dalam kamus kami liburan jalan-jalan, baju bagus, makan enak, tidak ada. Oke. Kalau tidak salah, profesi Ibu sebelumnya, pekerjaan Bu Eni sebelumnya arsitek. Ya. Dan Ibu meninggalkan pekerjaan itu yang notabene untuk sebagian orang, arsitek itu pekerjaan yang wow sekali karena untuk pendapatannya juga lumayan lah ya. Ini Ibu apakah sejauh ini tidak ada rasa penyesalan dan benar-benar 100% ya untuk pelayanan, untuk membantu orang dan untuk ya seperti yang Bu Eni bilang tadi, supaya orang lain bisa merasakan kasih Tuhan dalam aksi Ibu. Atau sekedar gitu ya, sesaat pernah merasakan, coba gitu ya. iya dulu saya tidak meninggalkan pekerjaan saya, mungkin saya bisa menikmati hidup yang lebih enak, atau gimana Bu Eni? Ya, puji Tuhan sampai sekarang saya tidak pernah menyesal. Sama sekali nggak ada perasaan menyesal atau gimana. Karena apa? Karena pada waktu saya melakukan panggilan hati dari Tuhan itu seperti mendapatkan harta yang lebih daripada nilai materinya, seperti itu. Jadi tidak pernah menyesal, puji Tuhan. Malah sukacita setiap kali melakukannya, setiap kali berbagi kasih Tuhan, saya makin hari makin sukacita, seperti itu. Puji Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Saya bergeser ke Pak Lugi. Ya. Kalau Pak Lugi sendiri sejauh ini apa sebetulnya yang Pak Lugi rasakan saat berbagi kasih, berbagi bantuan, membagikan sukacita kepada orang banyak? Dan Pak Lugi sendiri sebetulnya mendapatkan apa sih Pak? Karena kan kalau orang awam melihat hanya dapat capeknya saja, kemudian pendapatan juga ini gambling ya ibaratnya karena tidak ada pendapatan tetap Pak Lugi. Betul, kami hidup dari sehari ke sehari lah. Bahkan untuk ini pun, untuk pelayanan ini, untuk bulan depan kami juga nggak tahu masih jalan apa enggak, kami juga nggak tahu. Nah, tapi satu hal yang yang ada di hati itu begini, mengenai apa yang kami lakukan, sukacitanya seperti apa sih. Jadi kami itu kalau di Injil itu ada pengajaran mengenai kita ini di dunia ini kan untuk sementara saja. Nah, kemudian diperintahkan bahwa kita itu harus mengumpulkan harta di surga. Karena ngengat dan karat tidak merusakkannya. Jadi jangan mengumpulkan harta di bumi. Nah, ini memang tidak semua orang bisa menerima istilahnya dalam hal melakukannya pun tiap orang berbeda-beda. Nah, untuk kami sendiri yang kami lakukan adalah ini. Jadi orang melihat bahwa kami itu hidupnya susah, kekurangan uang. Tapi kami dari perspektif lain, dari kebenaran ini yang kami pegang, oh tidak, kami sedang mengumpulkan harta ya bukan di sini, tapi kami mengumpulkan harta di surga. Oke, luar biasa. Jadi ini seperti berinvestasi jangka panjang, tetapi jangka panjangnya untuk di surga ya. Luar biasa sekali. Hari ini kita memperingati Hari Raya Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau dari Ibu Eni sendiri, apa sih Bu makna Natal untuk umat Kristiani? Ya, kalau saya pribadi, Natal itu adalah pada waktu Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Seperti itu. Demikian juga kami, panggilan hati kami adalah menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Jadi bagi kami Natal itu setiap hari. Seperti itu. Luar biasa, bukan hanya di hari tertentu, bukan di bulan Desember, tapi di setiap hari ya. Betul. Oke, kalau Pak Lugi, apa Pak makna Natal untuk kita? Jadi kalau pesan saya untuk untuk pemirsa, pesan saya mungkin untuk tidak melupakan makna Natal itu. Jadi saya ingat ya di Matius 25 ayat 40. Jadi mengenai segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Nah, jadi jangan melakukan kesibukan yang sebetulnya tidak Tuhan suruh.
begitu, yang tidak Tuhan minta. Karena untuk mengasihi Tuhan adalah ternyata cara yang paling sederhana adalah dengan memperhatikan kesusahan sesama. Yang lapar kamu kasih makan, yang haus kamu kasih minum, yang telanjang kamu kasih baju, kemudian yang sakit kamu rawat, yang terpenjara kamu kunjungi, terus yang sedang orang asing begitu ya, tidak punya rumah, kamu kasih tumpangan lah. Nah itu sama seperti melayani Tuhan. Jadi kalau apa ya istilahnya, mau melayani Tuhan, mau mengasihi Tuhan, jadi harus ingat esensi Natal itu. Jadi tidak melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak Tuhan inginkan, begitu ya. Tidak perlu dengan pesta pora, tidak perlu dengan apa ya menghabiskan energi dan dana untuk hal yang sebetulnya itu sifatnya cuma kesenangan aja, gitu. Sementara Tuhan tidak merasakan apa yang kita lakukan ini untuk Dia. Jadi seperti itu kira-kira, Andrew. Oke, luar biasa sekali. Saya rasanya tidak sah kalau tidak nanya juga ke Ibu Eni. Apa harapan Ibu dan pesan Ibu juga, pesan Natal untuk pemirsa di rumah? Apa Ya, Bu Eni? kalau harapan saya supaya orang-orang yang sudah merasakan kasih Tuhan melalui apa yang kami buat, itu supaya mereka juga menyalurkan lagi kasih Tuhan kepada sesama di sekelilingnya. Jadi kalau istilahnya itu pay it forward. Sudah pernah menerima kebaikan, mari teruskan kebaikan itu kepada sesama, seperti itu. Saya juga berharap ada lebih banyak lagi orang-orang seperti saya dan suami saya yang melakukan kebaikan untuk sesama dengan tidak pandang suku, agama, dan ras, terutama di negara kita ini ya, negara yang berbagai-bagai suku, agama, dan rasnya, supaya ada damai yang lebih lagi, ada sukacita yang lebih lagi di negara kita ini, seperti itu. Dan pesan Natal untuk pemirsa semua di rumah yang merayakan Natal, jangan lupakan berbagi kasih Tuhan untuk sesama, gitu. Merayakan dengan sukacita boleh, tetapi jangan lupakan sesama kita yang ada di sekitar kita. Mari lebih peka lagi. Adakah sesama di sekitar kita yang kesulitan makan? Adakah yang kesulitan untuk susu? Adakah yang kesulitan untuk alat bantu jalan atau apa? Ayo kita dengan segenap kemampuan kita berbagi kasih Tuhan untuk sesama, supaya hadirat Tuhan itu nyata bagi mereka. Tidak memandang suku, tidak memandang agama, dan tidak memandang ras, seperti itu. Bu Eni, terima kasih. Pak Lugi telah berbagi waktu dan inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat Natal Bu Eni dan Pak Lugi. Terima kasih Andrew, salam Natal, Tuhan berkati semuanya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.